pihak justru tidak sedikit yang menjadi pemalak, tidak sedikit yang menjadi pemeras, tidak sedikit yang justru menjual belikan kewenangan terkait dengan urusan penempatan guru atau penempatan kepala sekolah atau penempatan yang lain. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Teman saya Sandasan dalam sebuah status dari salah satu akun di FB Rame, kita usik ya, salah satu isu yang sebetulnya sudah menaun ini setiap tahun dan berulang-ulang. Bau busuknya itu menyebar kemana-mana, tapi tidak pernah ketahuan di mana itu bangkainya. Salah satu tulisannya yang distatuskan oleh akun Mahfud Madura menjawab kegelisahan calon ASN P3K. Kita baca pemirsa sih. Kegelisahan ini bukan tanpa alasan, sebab mereka guru P3K yang lulus tes beberapa waktu lalu mendapat informasi dari para guru P3K yang telah bertugas saat ini, khusus SD dan SMP, dalam kurung kewenangan Pemkab, siap-siap saja 7 juta. Buat apa SK dan penempatan? Ini bisa. Ini rasanya menarik ini. Begitu percakapan yang beredar dan saya juga mencoba menjawab. Bagaimana bisa SK dan penempatan bayar? Sebab pilihan tempat dan formasi sudah dipilih saat sang guru mendaftar. Begitu juga saat pengumuman diterima. Mereka diterima di tempat dan formasi yang dipilih. Kalau dikuatin bisa digeser, kata salah satu dari mereka. Yang benar saja, segah saya seraya tidak percaya. Benar mas, teman saya tidak bayar, dibuang jauh. Terus ada teman saya karena bayar, dia bisa memilih tempat yang diinginkan. Begitu mereka memberi penjelasan. Ini ceritanya pemirsa. Kalau tidak percaya, sampean bisa bertanya kepada mereka mas, seluruh teman yang lain meyakinkan saya. Diminta bayar berapa? Tanya saya. 7 sampai 7,5 juta mas. Padahal soal ini semua orang tahu, tapi kenapa tidak ada yang bereaksi ya? Tapi ya juga sebab kami takut SK tidak turun terus dipersulit ke depannya. Tugasnya sambil putus asa. Ini kasus nyata dan saya yakin banyak orang yang mendengar dan tahu soal ini, apalagi pegiat masalah sosial. Tapi kenapa adem ayem? Bagi saya kejadian dan kasus yang menggelisahkan ini semoga hanya kasat kusuk, walau saya tahu persis dari seorang teman saya dan benar dia membayar sekitar 7 juta, tapi saya juga diam. Kenapa? Hal ini semoga tidak terjadi pada calon ASN P3K yang lulus tahun ini, khususnya teman guru SD dan SMP. Sebab kalau hal ini terjadi, maka oknum yang melakukan tindakan itu tidak patut tinggal di negeri ini. Sebab guru honorer sudah mengabdi puluhan tahun tanpa perhatian layak dari pemerintah dan Puskes masih dikadali dan masih membayar hanya dengan dalih untuk SK dan penempatan. Harapan besar dari mereka adalah semoga keluhan mereka didengar pihak yang kritis di tanah pertiwi ini. Bagi yang kewenangan provinsi guru SMK, semoga tidak terjadi kejadian tersebut sebab memalukan, sebab sudah menjadi rahasia umum tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut ini dan itu. Ini dicolek Matur dan saya dicolek Amin Swebku, Raimron, Amin, Rosiman Untung dan para aktivis serta pegiat lainnya. Ya pemirsa, ini menarik. Status ini mendapatkan langsung respon dari akun Matur. Ayo Dewan Pendidikan, Ed Mahmudi, Ibnu Khotib, Thomas Agi direspon ini. Bila perlu panggil yang punya status untuk didalami. Aquana, Noval, dari dulu itu bos permainan catur, kenapa baru sekarang? Itu sebagaimana yang tadi sempat saya katakan bahwa ini adalah bau busuk yang menyergap kemana-mana. Tapi setiap ini ada bau ini muncul, tidak pernah ketemu bangkainya di mana. Sah dan meyakinkan, tapi rasa takut teman-teman yang bayar itu juga patut diapresiasi. Apa penyebabnya? Mereka takut dengan ancaman ini dan itu, padahal pekerjaan itu secara psikologis ketakutan itu sangat wajar. Dan satu kasus ini siapa yang tidak tahu, sudah menjadi rahasia umum, tapi cukup diam dan cukup diketahui.
Ini pemirsa yang penting untuk kita usik. Sampai ini banyak sekali ya respon ke bawah, dan ada yang menyalahkan kenapa membayar, ada yang justru membela para guru itu karena ini takut betul-betul dibuang jauh-jauh atau tidak keluar SK-nya dan lain sebagainya. Ada banyak berbagai tanggapan di status ini dari yang tapi intinya justru memang menyayangkan kenapa harus ada membayar ini. Membayar karena takut, ada yang membayar karena memang keinginan untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan yang diinginkan. Ini sebetulnya yang menjadi problem penting untuk kita usik hari ini. Ini pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan khususnya sudah lama terdengar, sudah lama didengar bau busuknya permainan-permainan dari setiap program dan lain sebagainya, terkait juga penempatan guru ya P3K ini, penempatan kaset kepala sekolah dan lain. Memang itu semua tidak gratis semua itu, informasi demikian. Ada yang sekian juta gitu. Kalau P3K tadi itu 7 juta sampai 7,5 juta. Kalau kaset ada yang bilang informasinya itu ada sekian juta. Tapi intinya tidak gratis. Ini sudah lama pemirsa, sudah lama. Kalau ini terus dibiarkan, maka pembentukan Dewan Pendidikan untuk bagaimana membenahi kebobrokan pendidikan di Kabupaten Bangkalan tidak akan pernah terjadi. Fungsi-fungsi Dewan Pendidikan dan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku pendidikan, stakeholder pendidikan, tidak akan pernah berhenti kalau belum ada ketegasan dari pihak-pihak terkait untuk bagaimana menghentikan semua ini. Penting untuk kita pahami bahwa sebetulnya di dunia pendidikan itu adalah dunia tempat berdakwah, tempat beribadah, tempat bagaimana mengabdikan diri sepenuhnya terhadap bangsa dan negara, juga terhadap lebih khusus kepada Tuhannya sebetulnya. Bermain-main di dunia pendidikan ini justru menurut saya adalah tingkat dosanya, tingkat kesalahannya itu lebih berat daripada sektor-sektor yang lain. Karena dunia pendidikan itu sebetulnya adalah bagaimana menentukan perjalanan bangsa ini lebih baik atau tidak. Mas sih, Pak Bupati, Pak Kadis, Pak Dewan Pendidikan, Ketua Komisi D, ini sering kita dengar perjumitan ini, harus bayar ini, harus bayar dan semacamnya. Saya harap para pihak, khususnya para guru yang betul-betul tidak harus jangan bayar. Belajarlah, ayo berani untuk tidak mengatakan tidak kepada siapapun yang minta duit tentang persoalan masyarakat. Ini tidak benar. Saya yakin kalau sudah bayar, posisi dan status gurunya pun juga mustakmal. Terus yang kedua, kenapa para pejabat yang punya kewenangan untuk menempatkan, untuk melakukan SK, untuk lakukan itu masih terus dijadikan sebuah lahan kasab bagi mereka untuk minta bayaran, atau bisa dikatakan ya apakah memeras atau memalak mereka bagi orang yang sudah ketakutan untuk ditempatkan di tempat yang tidak layak dan jauh gitu. Tapi semestinya ini harus ada perlawanan. Ini harus ada perlawanan baik dari guru sendiri. Meskipun banyak orang memang ada ruang memaklumi bagaimana ketakutan dan kekhawatiran seorang guru yang baru diterima semacamnya untuk ditempatkan atau tidak keluar SK-nya, kita perlu untuk memberikan ruang memahami dan memaklumi. Tapi jangan sampai membenarkan. Jangan sampai membenarkan dan justru membela terkait hal yang sebetulnya tidak pantas untuk terus diteruskan. Kebiasaan semacam ini. Pemirsa, ini bukan urusan penempatan guru gitu ya.
kepala sekolah itu juga banyak yang bicara, banyak yang kasakusuk di sana sini tidak gratis. Bahkan angkanya bisa angka 30 sampai ke atas, 30 juta ke atas. Itu informasi yang masih belum terklarifikasi, informasi yang tidak akan pernah diakui. Informasi itu adalah informasi rahasia umum sebagaimana status yang ditulis oleh akun Mahfud Madura tadi. Sama dengan konteks ini. Ini pemirsa. Tapi anehnya kepala dinasnya, kaseknya, bagian-bagian yang mempunyai kewenangan untuk bicara tentang masalah pendidikan, yang dilontarkan, yang dijelaskan, yang yang diakui programnya itu justru adalah bagaimana seolah-olah itu adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Akan tapi banyak juga yang justru keluar omongan, keluar pengakuan dari banyak pihak, justru tidak sedikit yang menjadi pemalak, tidak sedikit yang menjadi pemeras, tidak sedikit yang justru menjual belikan kewenangan terkait dengan urusan penempatan guru atau penempatan kepala sekolah atau penempatan yang lain. Banyak omongan-omongan yang berkeliaran di mana-mana itu, dan itu banyak yang menganggap itu adalah sebuah rahasia umum, meskipun mungkin secara hukum ini akan kesulitan untuk bagaimana, karena ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada keengganan untuk mengakui sebagaimana yang terpotret dalam status tadi itu, dan juga respon-respon yang terjadi itu. Memang iya, tidak semua seperti akun matur gitu ya, blak-blakan dia, dan dia berani untuk bagaimana mengatakan iya kepada siapapun. Kita harus tahu itu, dan kita juga harus memberikan ruang memaklumi dan memahami bagi mereka yang baru lulus seperti yang dinarasikan oleh Mahfud Madura. Mereka memang harapannya gitu ya, harapannya untuk menjadi PNS, tidak bisa menjadi P3K, itu satu-satunya harapan untuk bagaimana statusnya dan penghasilannya bertambah dan lain sebagainya. Memang kita harus bisa memaklumi. Tapi hal semacam ini mestinya jangan dibiarkan, minimal harus ada perlawanan, bagaimanapun caranya harus ada perlawanan. Bagaimanapun lawannya harus ada perlawanan. Kalau ini terus dibiarkan, ini menjadi dijadikan sebuah kebenaran. Kalau ini terus menerus dibiarkan oleh para pihak, khususnya para APH saya yakin kalau APH serius dan juga informasi ini bisa didalami gitu ya, informasi ini bisa didalami untuk bagaimana menyelidiki dan menginvestigasi. Minimal tidak merasa bebas untuk melakukan pemerasan semacam, tidak merasa bebas untuk bagaimana minta bayaran untuk penempatan, karena itu sebetulnya adalah kewenangan dan hak dan kewajiban sebetulnya kewajiban kepada pihak-pihak yang punya kewenangan dan hak bagi yang sebetulnya diterima menjadi P3K atau yang lain. Itu pemirsa. Di Bangkalan ini khususnya, pendidikan di Jawa Timur pun dan khususnya di Kabupaten Bangkalan, terbentuknya Dewan Pendidikan itu adalah satu bentuk kesadaran dari Bapak Bupati, kesadaran dari banyak pihak di Kabupaten Bangkalan ini untuk bagaimana pembenahan terhadap pendidikan, bobroknya pendidikan. Menjadi rahasia umum bagaimana pelaksanaan BOS, KIP, dan lain sebagainya yang sering kita sanrasani selama ini. Ini masih banyak sekali yang justru masih belum selesai. Masih belum selesai. Masih banyak juga para siswa yang justru mendapatkan program itu yang tidak tahu, dan ujuk-ujuk itu sudah terrealisasi di bank penyalur. Ada banyak hal persoalan-persoalan pendidikan yang sampai detik ini masih belum teruraikan secara tuntas gitu. Sampai Pak Bupati sempat mengeluarkan sebuah kebijakan ATM apa namanya ya, kurang nggak ingat saya. Waktu itu antara sekitar 24.000 siswa yang akan dipersiapkan untuk mendapatkan ATM tentang masalah KIP itu. Itu salah satu bentuk jawaban dari kusutnya dan bobroknya penyaluran dan pelaksanaan program KIP yang sebetulnya adalah hak dari para siswa. Banyak nyangkut di tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ini ditambah, ini urusan pendidikan semua pemirsa. Ini urusan pendidikan semua.
Mudah-mudahan para pihak yang terkait, khususnya Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komisi D yang memang diberi tugas oleh negara untuk membenahi dan juga membangun pendidikan yang lebih baik, mudah-mudahan gaduh dan ramainya informasi ini tidak dibiarkan begitu saja, khususnya kepada APH. Mudah-mudahan ada langkah-langkah maju untuk bagaimana mempersempit ruang-ruang bebas oleh mereka yang melakukan pemerasan dan minta bayaran dari hal yang sebetulnya tidak sah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dan diperhatikan betul oleh para pihak, dan pendidikan Kabupaten Bangkalan khususnya dan perjalanan pendidikan di Jawa Timur dan di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.